Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati. Sini hadir mendampingi saya Ketua Umum Kadin Pak Arsyad beserta jajarannya dan juga Ketua Umum HIPMI Pak Maming dan Ketua Umum Apindo beserta ketua-ketua asosiasi. Urusan dalam rapat yang dipimpin oleh Bapak Presiden. Bapak Presiden menyampaikan terkait dengan perkembangan penanganan COVID dan pemulihan ekonomi, dan Bapak Presiden juga memberi catatan walaupun penanganan COVID sudah turun dibandingkan beberapa waktu yang lalu, bahkan angka kasus aktif sudah di bawah 10.000 per harinya dan secara akumulasi sekitar di bawah 150.000, maka tentu langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah ini untuk terus dijaga bahwa pandemi COVID belum berakhir dan diminta agar seluruh masyarakat untuk terus waspada dan diminta kepada pemimpin-pemimpin perusahaan, para CEO, para asosiasi dan Kadin untuk juga mengingatkan bahwa ini harus dijaga terus karena pertumbuhan ekonomi itu berbanding terbalik dengan penanganan COVID. Jadi kalau COVID-nya tinggi maka ekonominya akan rendah, sebaliknya apabila COVID-nya rendah ekonominya akan menggeliat. Nah, oleh karena itu dalam pertemuan tadi juga Bapak Presiden mendorong agar kita semua optimis untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan, termasuk juga disampaikan oleh Bapak Presiden terkait dengan pembangunan ibu kota baru yang perencanaannya akan terus dilaksanakan dan juga terkait dengan perundang-undangan, dan pengembangan ini akan dilakukan dalam 15 tahun sampai 20 tahun ke depan. Dan dalam berbicara dengan para pengusaha, beberapa catatan yang dicatat oleh Bapak Presiden, yang satu terkait dengan perbankan, di mana ada permintaan agar POJK yang sudah diperpanjang ini menjadi direalisasikan ataupun diimplementasikan di sektor korporasi, baik itu koperasi menengah ke atas maupun UMKM, di mana masalah restrukturisasi yang baru saja POJK-nya diperpanjang dari bulan Maret 2022 diperpanjang menjadi 2023, diharapkan ini implementasinya bisa diperhatikan. Kemudian terkait dengan beberapa sektor, yaitu yang terkait dengan logistik, Bapak Presiden meminta agar logistik ini dikaji secara mendalam karena kenaikan logistik termasuk kontainer ini, karena ini merupakan kejadian juga di level global akibat dari pandemi COVID, di mana jumlah kapal yang beredar berkurang dan new build atau kapal yang dibaru juga sedang dalam proses, dan tentu harga saat sekarang berbeda dengan di periode yang lalu. Maka tentu tadi ada usulan agar para pemilik kontainer ini untuk dikumpulkan dan diminta bantuan agar bisa membantu terkait dengan kontainer. Beberapa hal lain terkait sektor retail, tentu pemerintah sudah memberikan beberapa pembebasan, termasuk PPN ditanggung pemerintah, dan sektor retail tentu masih meminta beberapa juga fasilitas lain yang terkait juga dengan PPH, dan pemerintah akan mencatat dan mengkaji. Terkait hal-hal teknis lain, terkait dengan royalti musik diminta untuk ditinjau untuk basis perhitungan pembayaran royalti. Nah, itu Bapak Presiden juga akan meminta teknis, Kementerian Teknis untuk menghitung. Demikian pula terkait dengan pengembangan berbasis waralaba yang diminta dilakukan. Nah, Bapak Presiden juga meminta agar regulasinya disesuaikan agar lebih fleksibel. Dan kemudian tentu berharap pada para pengusaha untuk terus semangat untuk melakukan peningkatan usahanya, dan tentunya ini adalah momentum. Sesudah di kuartal kedua kita naik 7,07, dan sesudah penanganan COVID kita lebih baik dari berbagai negara lain, termasuk Indonesia ini
bukan 10 besar negara yang angka COVID-nya tinggi dan angka vaksinasi kita juga sudah relatif di atas 107 juta vaksin, maka tentu kedepannya adalah bagaimana kita mendorong para pengusaha ini untuk terus meningkatkan kegiatan ekonominya sehingga angka pengangguran bisa kita turunkan. Demikian, Pak Ketua Umum Kadin mungkin ingin ada yang disampaikan, silakan. Terima kasih Pak Menko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Menko dan juga teman-teman semua. Kami hadir di sini sebagai Kadin, sebagai rumah daripada seluruh himpunan dan juga asosiasi-asosiasi dan juga kadin-kadin daerah, di mana adalah rumah daripada pengusaha mikro sampai dengan besar. Tadi kami senang sekali bahwa bisa terjadi diskusi dan memberikan masukan kepada Bapak Presiden yang sudah diutarakan oleh Pak Menko tadi, diskusi yang ada tadi. Namun juga tadi kita juga mengatakan bagaimana khususnya untuk restrukturisasi daripada perusahaan-perusahaan yang dari kecil sampai tumbuh besar yang diharapkan bisa akan lebih cepat lagi, lebih baik lagi, dan lebih fleksibel lagi. Dan selain itu juga adalah mengenai modal kerja. Bagaimana supaya upaya bisa memberikan modal kerja pada pengusaha dari yang mikro, kecil, sampai yang besar, bagaimana bisa lebih fleksibel juga dengan keadaan situasi posisi pada saat ini. Selain itu juga mengenai ibu kota negara, kami menyampaikan juga bahwa di sisi ini kami mendukung dalam bahwa ibu kota ini adalah sebagai simbol daripada bagaimana kemudian hari di Indonesia 2045. Karena Indonesia 2045 simbolnya adalah sebuah Indonesia yang baru, yang asri dan lain-lain. Nah, ini adalah satu simbol dan dengan demikian kami mendukung sebagai simbol daripada bagaimana Indonesia menciptakan Indonesia yang baru dan menjadi Indonesia yang maju di 2045. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya cerita ini untuk memberikan optimisme kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa posisi kita sudah seperti ini, tetapi juga jangan senang-senang dulu. Jangan euforia, bekerja ya, tapi jangan terlalu euforia, kemudian lepas ini, kemudian